Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Udiarta Sinaga, NIM 2002-01-056, Prodi Teologi 3C. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak juga dosa yang kami perbuat. Ampunilah Tuhan Yesus agar tidak terhalang oleh berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan Filipi 3 ayat 17 sampai 21 dengan judul perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tema yang saya ambil yaitu pendidikan dan keteladanan. Kita sepakat bahwa dunia ini dengan dinamikanya sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kemajuan suatu bangsa dan ketertinggalannya juga dipengaruhi oleh pendidikan. Sekarang, telah banyak instansi dan lembaga pendidikan yang ada dan bertugas untuk memberikan didikan kepada umat manusia yang mengikuti pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang kita temui. Pendidikan yang ada saat ini lebih banyak fokus kepada pengembangan rasional didikan. Padahal manusia bukan hanya terdiri dari hal-hal rasional saja. Manusia juga memiliki bahagian penting lainnya, yaitu rohani, jasmani, psikologi, dan sebagainya. Pendidikan jasmani dan psikologi memang telah ada, tetapi presentasinya masih minim. Sedangkan pendidikan rohani yang paling berperan adalah gereja sebagai lembaga yang juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada umatnya. Apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu ialah meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, baik secara rasionalis dan sebagainya. Peningkatan dalam kerohanian juga sangat dibutuhkan bagi kalangan agamawis tentang iman dan tanggung jawab iman. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini orang yang kaum terdidik dan yang mendidik kelak juga akan menjadi orang-orang yang memiliki tingkatan sumber daya manusia yang baik dan semakin baik dalam perjalanan waktu. Dengan memiliki sumber daya baik dalam iman dan kemampuan lainnya, dapat menjadi teladan dalam bidang pendidikan yang diikuti oleh masing-masing keteladanan itu sendiri, bukan hanya oleh tingkatan pendidikan juga, dan juga oleh umur seseorang. Namun, seluruhnya diukur dari kemampuannya dalam bidang yang digelutinya. Sebab dengan hanya mengukur tingkatan pendidikan, maka kita akan menunjukkan
bahwa lembaga pendidikan dunia lebih tinggi daripada pendidikan Tuhan. Padahal manusia meneladani manusia lain yang dikarenakan ketertarikan akan kemampuan seseorang yang diteladaninya. Ada 3 yang dapat saya ambil. Pertama, meneladani orang benar. Takaran kebenaran itu ialah Allah. Manusia yang dikatakan benar ialah yang melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat 17, mari kita baca. Ayat 17 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu." Ayat 17 ini dikatakan bahwa Paulus dan rasul-rasul lainnya adalah teladan. Kita diajak untuk meneladani mereka yang memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Keteguhan iman mereka sangat teruji dengan kondisi mereka yang alami pada masa hidup mereka. Berbagai tantangan dan gelombang kehidupan menjadi sesuatu hal yang tidak menakutkan bagi mereka. Bahkan mereka sendiri rela untuk mati hanya demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Paulus sendiri banyak menghadapi tantangan dan cobaan pada masa hidupnya sebagai orang yang dihormati dahulunya di kerajaan Israel, kemudian berubah menjadi yang paling dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Paulus rela menderita dalam menggambarkan Injil Yesus Kristus. Ketangguhannya hanya oleh karena motivasi imannya saja, tidak oleh harta duniawi. Kemampuannya dan kehidupannya adalah teladan bagi para anak-anak yang dikasihinya dalam iman. Timotius dan Aproditius adalah sebagai contoh nyata orang-orang yang percaya dan meneladani kehidupan Paulus. Yang kedua, tidak teladan adalah seteru salib. Ketidakteladan ini maksudnya ialah menjadikan kehidupannya bertentangan dengan kebenaran Tuhan Allah. Kebohongan, tipu daya, dan tindakan-tindakan yang kurang mulia lainnya adalah yang menunjukkan ketidakteladanan, bahkan menjadi seteru salib. Dapat kita lihat dari ayat 18. Begini firman Tuhan, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus." Pernyataan seteru salib Kristus menunjukkan ketidakpercayaan kepada Kristus, bahkan memusuhinya. Salib yang dimaksud adalah pribadi Yesus Kristus yang rela memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Dalam trikotomi kehidupan manusia, yang paling penting bagi kita sebagai orang Kristen apa sih? Apakah yang paling penting itu tubuh atau jiwa atau roh? Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus dan merelakan tubuhnya disiksa, disalib, dan bahkan dibunuh. Terus apakah dalam kehidupan ini lebih dahulu tubuh? Selanjutnya, Yesus juga sempat tergoncang jiwanya karena akan menghadapi siksaan yang akan diterimanya. Tetapi dia mengalahkan ketakutannya dengan keberanian rohnya. Roh itu sangat menjalani kehidupan yang bagaimana bentuknya. Roh itu tidak mati tetapi hidup dan memberikan kehidupan. Oleh karena itu, dalam kehidupan orang Kristen yang lebih dahulu itu ialah kehidupan rohani. Itulah maknanya dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkannya bagi kita." Jika terlebih dahulu kita mengutamakan Allah dan hidup benar, maka Allah akan memberikan kelimpahan berkat-Nya. Yang ketiga, hidup kewargaan sorga.
Seluruh umat manusia datang dari Allah dan hanya oleh karena kasih-Nya kita dibolehkan hidup dalam kehidupan. Kita adalah warga kerajaan sorga, menunjukkan bahwa kita adalah karya Tuhan Allah. Kita ditempatkan ke dunia sebagai pemangku tugas-tugas yang diberikan Allah. Tugas itu ialah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan dunia tentunya kita juga akan menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Sebagai warga kerajaan sorga, kita harus menunjukkan shalom dan damai dalam menghadapinya. Kita adalah orang-orang yang dimampukan untuk menghadapi masalah itu. Dengan catatan, kita tetap hidup dalam Tuhan, sebab Tuhan sendiri mampu menghadapi cobaan dan menang melawan seluruh penderitaan dan tantangan yang dihadapi dalam dunia ini. Oleh karena Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita juga telah dimampukan oleh Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Perlu kita ingat bahwa Allah tidak akan membiarkan umat-Nya menderita oleh karena permasalahan yang tidak mampu dihadapinya. Kemampuan, kebijaksanaan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan Allah, adalah bentuk keteladanan dalam kehidupan kita. Dapat saya ambil contoh, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, keteladanan orang-orang yang benar ditunjukkan bukan hanya melalui karya, kata mereka, namun ditunjukkan dari seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, kunci keteladanan ialah kebenaran Tuhan Allah. Jadi, siapa yang hidup dalam kebenaran Tuhan Allah adalah teladan kehidupan yang benar pula. Yang ketiga, menjadi teladan kehidupan adalah khotbah yang mendidik orang-orangnya di sekitar kita. Yang keempat, mari menjadi teladan dalam lingkungan kehidupan kita sebagai wujud pernyataan iman kita yang telah beroleh belahan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Kristus yang menjadi teladan utama dan pertama bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, banyak juga dosa yang kami berbuat. Ampunilah Tuhan Yesus agar tidak terhalang oleh berkat kasih yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.